Selamat pagi Pak Syahid dan teman-teman. Hari ini kami akan membacakan marketing plan terkait dengan judul kami yaitu Kirche. Next. Ini adalah nama anggota kelompok kami. Next. Selanjutnya adalah sekilas tentang Kirche. Next. Kirche merupakan brand UMKM yang dimiliki oleh Krishna Arianta. Kirche melayani custom berbagai jenis lini pakaian, mulai dari t-shirt, sweater, jersey, varsity jacket, korsa, hingga seragam. Peran produk dan preposisi nilai. Next. Kirche merupakan brand pakaian yang fokus menjual 3 lini produk, yaitu kaos, hoodie, dan sweater. Kirche menjual kaos, hoodie, dan sweater polos, dan juga bermotif yang bisa di-custom oleh pelanggan. Selanjutnya, preposisi nilai. Kirche menjual pakaian dengan bahan berkualitas tinggi, dan jika dibandingkan dengan pesaing, produk Kirche lebih murah dan dengan jenis bahan yang sama. Kirche memiliki vendor yang terpercaya, sudah beroperasi lama, dan juga sudah memiliki pengalaman memproduksi banyak jenis pakaian. Pelanggan bisa custom desain pakaian dan bisa mendapatkan harga yang lebih murah jika memesan lebih banyak. Next. Segmentasi pasar. Next. Basis segmentasi pasar yang digunakan adalah demografis, geografis, dan psikografis. Secara demografis, kami membagi pelanggan berdasarkan usia, tingkat pendapatan, dan jenis kelamin. Usia yaitu balita, anak-anak remaja, dan dewasa. Tingkat pendapatan yaitu menengah ke bawah, menengah, dan menengah ke atas. Jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Secara geografis, kami membagi pelanggan berdasarkan lokasi, yaitu Yogyakarta dan sekitarnya, serta Surabaya dan sekitarnya. Secara psikografis, kami membagi pelanggan berdasarkan gaya hidup, hobi, dan interest. Gaya hidup yaitu minimalis, hobi yaitu menggambar dan fashion, interest yaitu fashion. Next. Berdasarkan segmentasi yang ada, kami menargetkan target pasar sebagai berikut. Next. Target pasar kami adalah orang dengan ciri-ciri remaja atau dewasa dengan tingkat pendapatan menengah hingga menengah ke atas yang tinggal di Yogyakarta atau Surabaya dan sekitarnya, dan yang mementingkan penampilan, kualitas bahan yang digunakan, serta harga produk. Next. Berikut adalah tema positioning dari Kirche. Next. Nah, di sini Kirche memberikan ruang bebas untuk para konsumennya yang ingin mengekspresikan gaya berpakaiannya. Nah, untuk remaja hingga dewasa yang mementingkan penampilan, tertarik pada dunia fashion, dan mementingkan kualitas bahan pada bahan konveksi, Kirche ini memberikan berbagai pilihan jenis atasan dengan kualitas yang tidak perlu diragukan lagi, dengan jasa-jasa yang tidak dimiliki oleh para kompetitornya. Nah, serta penawaran harga yang menarik pula. Di sini Kirche memberikan jasa kaos custom pada konsumen agar dapat bebas berekspresi dalam masalah fashion. Next. Nah, sekarang kita lanjut ngebahas tentang pesaing dan gimana sih bisnis tersebut bisa berkembang. Next. Pesaing dari Kirche itu ada LB, VLV, Capstore, dan District Staff. Dari matriks analisis kompetitor yang udah kita buat, bisa dilihat kalau Kirche itu punya checklist yang cenderung lebih sedikit dari para kompetitor-kompetitornya. Hal ini nunjukin bahwa Kirche ini emang memiliki banyak kekurangan. Bahkan Kirche juga nggak memasarkan produknya ke e-commerce. Next. Nah, keempat kompetitor tersebut memiliki jalan perkembangannya masing-masing nih. Ada yang dari dulu emang udah mulai bisnis custom, jadi pembelinya ramai. Ada juga yang menawarkan banyak desain unik. Tapi beberapa poin yang kita highlight itu, kenapa sih para kompetitornya bisa berkembang adalah karena mereka tuh gencar promosi, terus punya pilihan banyak produk, terus pintar untuk mengikuti tren sehingga bisa menginovasi produk baru, terus mereka juga memperluas pasar ke offline store atau ke e-commerce. Terus juga mereka bekerja sama dengan para influencer. Next. Oke, sekarang lanjut ke keunikan preposisi penjualan. Next. Jadi preposisi penjualan itu sebelumnya didefinisikan sebagai upaya sebuah perusahaan untuk bisa menjual produknya yang memiliki nilai atau brand value khas yang membedakan perusahaan tersebut satu yang dengan lainnya di segmentasi pasar. Nah, tujuan dari adanya preposisi penjualan ini untuk bisa menanamkan loyalitas bagi para konsumennya karena produk tersebut sesuai dengan selera dan preferensi mereka. Yang pertama, melalui laman sosial media Instagram, Kirche memiliki slogan best quality, best price,
yaitu menjual produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Next. Setelah itu, Kirche menjual berbagai macam produk berupa kaos, hoodie, sweater yang memiliki berbagai macam desain dan warna menarik serta modis. Lanjut. Selain itu, hal unik yang ditawarkan oleh Kirche adalah memiliki fitur custom. Jadi dalam fitur custom ini, konsumen diberikan kebebasan untuk bisa memilih dan membuat desain serta warna sesuai dengan preferensi masing-masing untuk nanti disablon ke pakaian yang akan dibeli. Kemudian ini merupakan copy platform dari iklan online kita. Masyarakat seringkali tidak puas dengan desain yang biasa ditawarkan di toko-toko pakaian, baik itu toko online maupun offline. Selain itu, di banyak toko lain, masyarakat jika ingin mendesain di kaos sendiri perlu dengan jumlah lusinan atau diperlukan minimal order. Adapun Kirche ini dapat melayani konsumen yang ingin mendesain kaos, hoodie, sweater sesuai keinginannya dan tidak perlu minimal order. Masyarakat pun tidak harus mengeluarkan banyak uang untuk mendesain kaos sesuai keinginan. Next. Kami memilih tujuan komunikasi atau tujuan kampanye berupa conversion. Dan demikian, kita juga perlu membuat website untuk dihubungkan melalui Facebook Pixel. Dan menggunakan fasilitas di Facebook Pixel tersebut dihubungkan melalui Instagram Ads kita dan Facebook Ads. Next. Target audience ini seperti di slide sebelumnya, yaitu target market sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Boleh di next. Kemudian produk dari Kirche ini memberikan desain yang menarik sesuai perkembangan zaman dan sesuai gaya kekinian anak milenial ataupun generasi Z. Produk desain sesuai keinginan sendiri dapat mulai didesain dari satuan, tidak perlu minimal order. Ini merupakan manfaat utama dari produk Kirche. Next. Kemudian ini merupakan strategi kreatif yang bisa kita buat dalam iklan kita dengan cara membuat diskon 15% bagi yang melakukan share ke Instagram Story, menggunakan carousel dan video dalam iklan untuk menarik perhatian calon audiens, menggunakan warna kontras untuk menarik perhatian, menggunakan role model, dan juga membuat deklarasi uang kembali. Adapun fasilitas yang kita berikan, kita juga memiliki persyaratan. Di antaranya, diskon hanya berlaku bagi yang melakukan share postingan di Instagram Story selama 24 jam. Garansi uang kembali pun berlaku hanya saat produk cacat atau tidak sesuai pesanan. Dan tidak ada pengembalian barang, hanya disebabkan karena konsumen yang berubah pikiran setelah barang sampai ke tangan konsumen. Next. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan media yang kami miliki. Next. Nah, perencanaan media ini adalah serangkaian keputusan yang terlibat dalam penyampaian pesan promosi kepada calon pembeli atau pengguna produk. Perencanaan media yang dipersiapkan dengan baik akan menghasilkan komunikasi yang efektif, sehingga pesan yang disampaikan akan mencapai target audiens. Next. Perencanaan media yang kami rencanakan untuk berbagai platform yang dimiliki oleh Kirche, yang pertama adalah Instagram. Yang pertama adalah memposting gambar produk dengan desain yang lebih menarik dan variatif. Kedua adalah memberikan detail produk dengan melampirkan gambar asli produk. Yang ketiga adalah mencantumkan customer experience ke dalam sorotan Instagram. Selanjutnya adalah memposting kiriman pada waktu tertentu, seperti di waktu konsumen sering membuka aplikasi Instagram. Terakhir, meningkatkan traffic account dengan melakukan promo potongan harga dan giveaway. Yang kedua adalah melalui WhatsApp. Nah, perencanaan media yang kami miliki adalah membuat akun profesional dengan merubah formatnya menjadi WhatsApp bisnis. Yang kedua, menjelaskan deskripsi toko maupun informasi penting dalam profil dari toko WhatsApp Kirche ini. Yang selanjutnya adalah membalas pesan dengan cepat sehingga konsumen tidak dibuat menunggu terlalu lama. Terakhir adalah Tokopedia. Yang pertama adalah menjadikan Tokopedia sebagai toko untuk bertransaksi secara utama. Yang kedua adalah membalas pesan konsumen secara cepat. Dan yang terakhir adalah membuat performa toko menjadi lebih baik sehingga konsumen itu dapat percaya untuk melakukan transaksi di Tokopedia.
Nah, perencanaan media yang kami rencanakan untuk melakukan pemasaran produk terhadap media berbayar, yang pertama adalah membuka toko di berbagai marketplace, yang kedua adalah membuat online advertisement seperti kayak Facebook Ads, Instagram Ads, seperti itu. Yang ketiga adalah paid promote, jadi menggunakan jasa paid promote yang diselenggarakan oleh panitia event kampus seperti itu misalnya. Yang keempat adalah menggunakan jasa influencer, dan yang kelima adalah mengadakan giveaway sehingga traffic count tadi meningkat. Next. Nah, selanjutnya dalam memasarkan produk, program pemasaran yang berpotensi dapat menjadi viral untuk mendukung pemasaran adalah pencanangan metode soft selling campaign. Campaign yang kami canangkan adalah hashtag We Were Together dengan menerapkan program penggunaan produk Kirche dalam setiap aktivitas sehari-hari. Program pemasaran ini bisa dimulai dengan kolaborasi bersama pihak key opinion leader secara tersirat sehingga para penggemar mereka secara alami akan mengikuti idola mereka dalam menggunakan produk dalam setiap aktivitas keseharian mereka. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.